Matahari belum tinggi ketika ladang jagung Rusmah dirusak tanpa ampun. Batang-batang jagung patah diinjak sepatu kasar, daun-daunnya disobek golok tumpul. Tanah merah Sribawono tercabik-cabik, bercampur ludah dan makian. Ladang itu bukan sekadar tanaman, itu hidup Rusmah. 3 preman datang dengan tawa busuk. Bau tuak dan rokok menempel di napas mereka. Salah satu dari mereka mencabut jagung muda dan menghantamkannya ke tanah. "Upeti naik," katanya, sambil menginjak hasil panen dengan tumit hingga remuk. Rusmah berdiri mematung. Tangannya menggenggam caping bambu begitu keras sampai jari-jarinya memutih. Ia tidak menangis, tidak berteriak, namun urat di lehernya menegang, dan matanya menatap satu titik, sepatu yang menghancurkan kerja kerasnya. Salah satu preman mendekat, mendorong dada Rusmah. Tubuhnya terhuyung, punggungnya menghantam batang jagung. Daun tajam menggores kulitnya, darah tipis mengalir. Preman itu tertawa keras, puas melihat gadis petani jatuh. "Kalau besok belum bayar, ladang ini kami bakar," ancamnya. Golok diayunkan sembarangan, menebas jagung seperti menyembelih ternak. Setiap tebasan terdengar basah dan kejam, seperti tulang patah. Rusmah bangkit perlahan, wajahnya kotor tanah, bibirnya berdarah. Ia menatap para preman satu persatu, menghafal wajah mereka. Tidak ada ketakutan di sana, hanya dingin yang menyesakkan, seperti tanah kuburan. Para preman pergi sambil tertawa, meninggalkan ladang yang hancur. Angin membawa bau getah jagung dan darah. Rusmah berlutut, memungut batang patah, kukunya menancap ke tanah sampai berdarah. Nafasnya berat, rahangnya mengeras. Di tengah ladang yang porak-poranda, Rusmah berbisik pelan, tapi penuh niat membunuh. "Kalian salah memilih korban." Di balik tubuhnya yang kurus, sesuatu mulai bangkit, amarah tua, ilmu warisan, dan janji bahwa darah akan dibayar dengan darah. Malam turun cepat di Sribawono, seolah ingin menutup ladang yang terluka. Rusmah masih di sana, sendirian, duduk di tanah dingin dengan tangan berlumur getah dan darah kering. Suara serangga terdengar seperti bisikan ancaman. Setiap helaan napasnya berat, dada terasa sesak oleh amarah yang belum menemukan sasaran. Ia berdiri dan berjalan menuju gubuk kecil di tepi ladang. Pintu bambu berderit saat dibuka. Di dalam, bau kayu tua dan tanah lembab menyambutnya. Rusmah menurunkan caping, membuka kain penutup peti kecil peninggalan kakeknya. Peti itu seperti bernapas, seakan tahu waktunya telah tiba. Di dalamnya terbaring kain hitam kusam dan seikat akar kering. Rusmah membungkus kedua tangannya dengan kain itu, menarik napas panjang. Urat-urat di lengannya menegang. Panas menjalar dari telapak tangan, merayap ke siku, lalu menghantam dadanya. Ia menggertakkan gigi, menahan dorongan liar yang ingin meledak. Di luar gubuk, angin mendadak berhenti. Malam menjadi sunyi, terlalu sunyi. Rusmah berlutut, menempelkan kedua tangan ke tanah ladang. Tanah bergetar halus, seperti ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, matanya terpejam rapat. Di sudut desa, tawa preman Basri Tompel menggema dari warung remang-remang. Mereka minum, merayakan ketakutan yang mereka tebarkan siang tadi. Nama Rusmah disebut sambil ditertawakan, dianggap remeh, dianggap abis. Tidak satu pun dari mereka sadar, malam itu sesuatu sedang bergerak ke arah mereka. Rusmah membuka mata, tatapannya berubah, tajam, keras, tanpa ragu. Ia berdiri perlahan, menggulung kain hitam di tangannya. Setiap langkah keluar dari gubuk terasa berat namun pasti. Bayangan tubuhnya memanjang di tanah, seperti mengikuti kehendaknya sendiri. Suara motor meraung dari kejauhan, mendekat ke ladang. Lampu menyorot batang jagung yang patah. Rusmah berhenti melangkah. Ia tidak bersembunyi. Ia menunggu. Jantungnya berdetak, lambat, namun tiap detaknya menghantam seperti palu. Ketika lampu itu semakin dekat, Rusmah mengepalkan tangan. Panas di telapak tangannya berdenyut ganas. Malam Sribawono menahan napas. Pertemuan tidak lagi bisa dihindari, dan darah yang tertahan sejak siang kini menuntut jawaban. Lampu motor itu berhenti tak jauh dari Rusmah. 2 preman turun, wajah mereka setengah mabuk, setengah curiga. Mereka menatap ladang yang gelap dan hancur, lalu melihat Rusmah berdiri diam di tengahnya. Salah satu dari mereka menyeringai, mengira gadis itu datang untuk memohon. "Apa, mau minta ampun?" ejeknya sambil melangkah maju. Tangannya memegang golok, ujungnya masih basah oleh getah jagung siang tadi. Tanpa peringatan, ia mengayunkan senjata ke arah kepala Rusmah.
Rusmah bergerak cepat, tubuhnya bergeser tipis, golok itu hanya membelah udara. Dalam jarak sedekat napas, tinjunya menghantam rusuk preman itu. Bunyi retak terdengar jelas, tubuh kasar itu terlempar ke tanah, menggeliat sambil memuntahkan darah. Preman kedua terkejut setengah mati. Ia berteriak dan mencoba menusuk dari belakang. Rusmah berputar, menangkap pergelangan tangannya, lalu memelintirnya keras. Golok jatuh. Satu hentakan siku menghantam rahang, membuat pria itu roboh tak sadarkan diri di tanah becek. Rusmah berdiri di antara dua tubuh yang tak berdaya. Nafasnya berat, panas di telapak tangannya semakin menggila. Ia menatap wajah-wajah itu tanpa iba. Ini baru awal, dan ia tahu Basri Tompel tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu. Tanpa membuang waktu, Rusmah melangkah meninggalkan ladang. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju pusat desa, melewati rumah-rumah yang lampunya mulai padam. Setiap langkahnya membawa niat yang semakin gelap. Malam seakan membuka jalan. Di kejauhan, suara musik keras dan tawa kasar terdengar dari gudang tua, markas Basri Tompel. Asap rokok mengepul dari jendela, bau alkohol bercampur keringat. Rusmah berhenti sejenak, menatap bangunan itu dari balik gelap. Ia meremas tangannya hingga sendi berbunyi. Ingatan tentang ladang yang diinjak-injak kembali menyala di kepalanya. Dada Rusmah naik turun, matanya tak berkedip sedikitpun. Tidak ada lagi keraguan. Rusmah melangkah maju, keluar dari bayangan. Setiap langkah mendekatkannya pada pertumpahan darah yang tak bisa dihindari. Malam Sri Bawono semakin pekat, dan di balik dinding gudang, Basri Tompel belum tahu bahwa ajalnya sedang berjalan menghampiri. Gudang tua itu berdiri seperti bangkai raksasa, catnya mengelupas, pintunya berkarat. Dari dalam, suara tawa dan botol beradu terdengar semakin jelas. Rusmah berhenti tepat di depan pintu, menghirup udara yang bau besi dan asap. Tangannya mengepal, panas berdenyut hingga ke bahu. Ia mendorong pintu tanpa mengetuk. Engsel berderit keras, memotong tawa di dalam. Semua kepala menoleh serempak. Musik berhenti. Sejenak, hanya ada keheningan dan tatapan bingung pada gadis berdebu yang berdiri di ambang pintu. Lihat siapa yang datang, seseorang mencibir. Beberapa preman berdiri, tangan meraih senjata. Rusmah melangkah masuk satu tapak. Pintu di belakangnya tertutup sendiri, menimbulkan bunyi dentum berat yang membuat beberapa orang menelan ludah. Satu preman menyerang lebih dulu, berlari sambil mengayunkan botol. Rusmah menghindar, botol pecah di dinding. Dalam satu gerak pendek, tinjunya menghantam perut penyerang itu. Tubuhnya terlipat, jatuh tersungkur dan tak bangun lagi. Keributan pecah. Dua orang datang dari kiri dan kanan. Rusmah menyambut mereka dengan langkah menyilang. Satu jatuh oleh sapuan kaki, yang lain terpukul mundur hingga menabrak meja. Kursi terbalik, botol berhamburan, teriakan bercampur panik. Dari sudut ruangan, seseorang berteriak memanggil nama Basri. Rusmah menoleh. Di balik barisan preman yang mundur, sosok bertompel itu muncul perlahan. Matanya menyipit, bukan takut, tapi marah karena wilayahnya diinjak. "Berani sekali kau," kata Basri dingin. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat. Para preman berhenti menyerang, membentuk jarak. Rusmah berdiri di tengah lingkaran, napasnya teratur, tatapannya menantang. Basri melangkah maju, lantainya bergetar ringan oleh langkahnya. "Keluar sekarang, kau masih hidup," katanya. Rusmah tidak menjawab, ia hanya menggeser kaki, menurunkan pusat tubuhnya, bersiap. Ketegangan mengental seperti kabut. Semua menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Di luar, angin mendadak berhenti. Di dalam gudang, satu keputusan telah diambil, dan begitu langkah pertama dilepas, tak ada jalan kembali. Basri bergerak lebih dulu. Langkahnya pendek namun menghantam lantai, tubuhnya condong seperti banteng. Tinju besar itu meluncur ke arah wajah Rusmah. Udara terbelah oleh tenaga kasar. Rusmah menunduk tipis, cukup untuk membuat pukulan itu lewat sejengkal dari hidungnya. Balasan datang cepat. Rusmah memutar badan, tumitnya menghantam tulang kering Basri. Bunyi kering terdengar. Basri mendengus, tapi tidak jatuh. Ia justru menyeringai, seolah rasa sakit hanya memancing amarahnya naik. Basri membalas dengan siku. Rusmah menangkis, lengannya bergetar hebat. Tenaga pria itu berat, memaksa Rusmah mundur satu langkah. Debu beterbangan. Para preman menahan napas, menyadari ini bukan lagi keroyokan, ini duel hidup dan mati. Basri meraih meja dan melemparkannya. Kayu menghantam dinding dan pecah.
Rusmah melompat ke samping, serpihan kayu menyambar bahunya. Kulitnya perih, tapi matanya tak goyah. Panas di telapak tangannya berdenyut semakin liar. Rusmah masuk ke jarak dekat. Pukulan bertubi-tubi dilepaskan ke dada dan rusuk Basri. Sebagian ditangkis, sebagian menghantam. Basri terhuyung setengah langkah, lantai berderak di bawah kakinya. Wajahnya memerah, napasnya memburu. Basri meraung dan membalas dengan hantaman lurus ke perut. Rusmah menerima dengan menahan napas. Tubuhnya terlempar, punggungnya menghantam tiang gudang. Pandangannya bergetar, suara tawa gugup terdengar dari kerumunan. Rusmah mendorong diri dari tiang. Ia berdiri lagi, bahunya terangkat, rahangnya mengeras. Ia mengusap darah di bibir dengan ibu jari, lalu menjatuhkannya ke lantai. Tatapannya naik, dingin dan mematikan. Basri melangkah mendekat, yakin keunggulan ada di tangannya. Ia tidak melihat perubahan kecil itu, cara Rusmah menapak, cara napasnya melambat. Di antara denting botol pecah dan bau keringat, sesuatu bersiap dilepaskan. Dan ketika jarak tinggal satu langkah, gudang itu menahan napas untuk benturan berikutnya. Basri menyerang lagi, kali ini tanpa ragu. Tinju dan sikunya datang beruntun, memaksa Rusmah bertahan. Setiap benturan terasa seperti dihantam besi. Lantai gudang dipenuhi jejak kaki dan darah tipis. Rusmah mundur setapak demi setapak, menahan, membaca, menunggu celah. Basri tertawa kasar ketika satu pukulannya menghantam bahu Rusmah. Bunyi berat terdengar, dan Rusmah terhuyung. Hanya itu, ejeknya, para preman di sekeliling ikut bersorak, merasa kemenangan sudah dekat. Rusmah menunduk, rambutnya menutupi wajah. Nafasnya berat, lalu perlahan melambat. Panas di telapak tangannya menjalar hingga ke lengan, ke dada, membuat kulitnya terasa seperti dibakar dari dalam. Jari-jarinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tenaga yang menumpuk terlalu penuh. Basri maju untuk mengakhiri. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, bersiap menghantam kepala Rusmah. Pada saat itu Rusmah mengangkat wajahnya. Matanya menyala tajam, dan Basri sempat ragu sepersekian detik, cukup lama untuk sebuah kesalahan. Rusmah melangkah masuk. Tinju pertamanya menghantam perut Basri, bukan keras, tapi dalam. Basri tersentak, udara keluar dari paru-parunya. Tinju kedua menyusul ke dada, panasnya meledak di balik tulang. Basri terlempar ke belakang, menghantam meja dan menjatuhkannya. Gudang berguncang oleh suara benturan. Para preman mundur spontan. Mereka melihat dada Basri naik turun tak beraturan, wajahnya berubah pucat. Rusmah berdiri tegak, tangan mengepal, uap panas tipis seolah mengepul dari kulitnya. Basri bangkit dengan susah payah. Ia meludah darah ke lantai. Matanya merah, urat di lehernya menonjol. Amarahnya berubah liar. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan benda kecil yang dibungkus kain lusuh, menggenggamnya erat. Udara di dalam gudang mendadak terasa berat. Lampu berkedip. Rusmah merasakan tekanan asing menyentuh kulitnya. Ia tahu ini belum selesai, Basri masih menyimpan sesuatu yang lebih gelap, dan benturan berikutnya akan menentukan siapa yang keluar hidup dari tempat ini. Basri membuka kain lusuh itu perlahan. Di telapak tangannya terbaring jimat hitam berukir kasar, berbau anyir seperti darah lama. Ia menggenggamnya kuat-kuat, bibirnya komat kamit cepat. Udara di gudang mengental, lampu berkedip makin liar, dan suara besi berderit dari dinding tua. Tubuh Basri menegang, urat-uratnya menonjol, kulitnya memucat lalu menggelap. Napasnya berubah berat dan pendek, seperti hewan terpojok. Ia meraung, suaranya memantul di dinding, membuat beberapa preman mundur ketakutan. Mereka tahu bau itu, bau ilmu kotor yang tak mengenal ampun. Basri menerjang, hantamannya kali ini jauh lebih berat. Rusmah menangkis, lengannya terasa seperti dihantam palu panas. Ia terpental, menghantam lantai. Debu naik, penglihatannya bergetar. Sebelum sempat bangkit, kaki Basri menginjak dadanya, menekan keras hingga napas Rusmah tercekik. Rusmah meronta, giginya mengatuk menahan sakit. Ia memukul kaki itu berulang kali, panas di tinjunya meledak, namun Basri hanya terhuyung sedikit. Tekanan makin berat, di sekeliling mereka, suara sorak berubah menjadi bisikan takut, ini sudah melampaui perkelahian biasa. Dengan sisa tenaga, Rusmah memutar tubuh dan menyapu kaki Basri. Tekanan terlepas, ia berguling menjauh, terbatuk, menarik udara kasar ke paru-parunya. Dadanya perih, namun matanya tetap fokus, mengunci setiap gerak lawan. Basri bangkit lagi, lebih liar.
Ia menyerang tanpa pola, mengandalkan kekuatan buta. Rusmah menghindar tipis, satu serangan meleset sejengkal dari kepalanya. Rambutnya tersapu angin pukulan, kulitnya terasa terbakar oleh lintasan tenaga kasar itu. Rusmah menjejak lantai. Ia menurunkan bahu, merapatkan siku. Panas di telapak tangannya kini berdenyut teratur, mengumpul, menunggu dilepas. Ia menatap jimat di tangan Basri, lalu ke wajah bertompel itu. Tidak ada gentar, hanya keputusan. Basri berteriak dan melompat, menghantamkan seluruh tubuhnya untuk satu serangan akhir. Pada detik itu, Rusmah melangkah maju, masuk ke pusat serangan. Gudang seolah menyempit. Benturan berikutnya akan memecah malam Sribawono, dan hanya satu yang akan tetap berdiri. Basri menghantam turun seperti runtuhan batu. Tubuhnya melayang sesaat, jimat hitam masih digenggam erat. Rusmah tidak mundur, ia justru maju setapak, menancapkan kaki ke lantai gudang yang retak. Pada jarak sedekat napas, ia memutar pinggang dan menghantamkan tinjunya ke arah dada Basri. Benturan itu tidak terdengar seperti pukulan biasa. Suaranya tumpul dan dalam, seolah sesuatu meledak di balik tulang. Panas menyembur dari tinju Rusmah, merambat ke tubuh Basri. Serangan itu menghentikan lompatan Basri di udara dan membantingnya keras ke lantai. Basri meraung, tubuhnya kejang, punggungnya melengkung tak wajar. Jimat hitam di tangannya retak, lalu pecah menjadi serpihan abu. Bau busuk memenuhi gudang, lampu-lampu padam seketika, menyisakan cahaya pucat dari luar. Rusmah tidak berhenti, ia melangkah mendekat, wajahnya keras. Napasnya terkendali, tinju kedua dilepaskan ke perut Basri, lebih dalam, lebih panas. Tubuh Basri terangkat sedikit sebelum jatuh lagi. Darah menyembur dari mulutnya, membasahi lantai. Para preman menjerit panik, ada yang mundur tersandung meja, ada yang berlari ke pintu dan saling bertabrakan. Tidak ada lagi sorak, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya ketakutan mentah melihat ketua mereka dihancurkan di depan mata. Basri mencoba bangkit, tangannya gemetar mencari pegangan. Wajahnya berubah, tompel hitam di pipinya meregah, darah mengalir bercampur keringat. Matanya menatap Rusmah dengan kebencian dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Rusmah berdiri tepat di atasnya. Tinju kanannya mengepal, panas berdenyut ganas, siap dilepaskan sepenuhnya. Ia menunduk sedikit, menatap Basri tanpa suara. Tidak ada ancaman, tidak ada teriakan, hanya keputusan dingin. Gudang itu sunyi, bahkan napas orang-orang terhenti. Ketika Rusmah mengangkat tangannya untuk pukulan terakhir, udara terasa berat menekan dada. Semua tahu, satu hantaman lagi akan mengakhiri segalanya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Tinju Rusmah melayang turun tanpa ragu. Hantamannya menghantam tepat di dada Basri, menembus napas terakhir yang ia coba tarik. Suara benturan terdengar berat, mematikan. Tubuh Basri terhempas, kepalanya menghantam lantai dengan bunyi kering yang membuat bulu kuduk merinding. Basri tersentak sekali, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit gudang yang gelap. Napasnya tersendat, lalu terputus. Tompel hitam di pipinya pecah, darah merembes pelan seperti noda yang akhirnya menyerah pada waktu. Rusmah berdiri terpaku di atas tubuh itu. Panas di tinjunya perlahan surut, meninggalkan getar halus di tulang. Napasnya masih berat, namun terkendali. Ia menatap wajah Basri tanpa emosi, tidak puas, tidak menyesal. Keheningan menekan gudang seperti beban besar. Para preman membeku, tak ada yang berani mendekat. Beberapa menjatuhkan senjata mereka, tangan gemetar, mata dipenuhi ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Seseorang mencoba kabur lewat pintu belakang. Bunyi pintu berderak memecah sunyi. Rusmah menoleh cepat. Satu langkah ke depan cukup untuk membuat mereka berhenti. Tatapannya saja sudah menjadi ancaman yang tak terbantahkan. Rusmah menggeser kaki, berdiri lebih tegak. Pergi, katanya pendek, dingin. Suaranya tidak keras, tapi mengisi seluruh ruangan. Para preman tidak menunggu perintah kedua, mereka berhamburan keluar, tersandung, jatuh, lalu lari secepat mungkin. Gudang kembali sepi. Botol pecah, meja terbalik, dan tubuh Basri tergeletak kaku menjadi saksi akhir kekuasaan yang dibangun dari ketakutan. Rusmah memalingkan wajah, tidak ingin melihat lebih lama. Ia melangkah keluar menuju malam. Angin menyentuh wajahnya, membawa bau tanah basah. Di belakangnya, gudang itu diam untuk selamanya. Di depan, Sribawono menunggu Fajar, tanpa Basri tompel. Fajar menyingsing di Sribawono dengan warna merah pucat,
seperti bekas luka yang belum kering. Rusma berdiri di ladang jagungnya yang hancur, menancapkan cangkul ke tanah yang masih menyimpan jejak sepatu preman dan darah semalam. Tidak ada upacara, tidak ada saksi, hanya tanah dan napasnya yang pelan. Kabar kematian Basri Tompel menyebar lebih cepat dari matahari. Orang-orang membuka pintu rumah dengan ragu, lalu berani. Gudang tua ditinggalkan kosong, tubuh Basri ditemukan kaku, tompelnya pecah, matanya terbuka tanpa jawaban. Tidak ada yang berani menyentuhnya sebelum siang. Para preman yang selamat menghilang. Ada yang kabur keluar kota, ada yang bersembunyi seperti tikus. Nama Rusmah tidak pernah disebut terang-terangan, tapi dibisikkan dengan takut. Gadis petani itu berubah menjadi cerita gelap yang membuat lelaki dewasa menunduk. Rusmah mencabut batang jagung yang patah dan menanam benih baru di lubang yang sama. Tangannya kotor tanah, kukunya masih menyimpan bekas darah Basri. Ia tidak merasa suci, ia hanya memastikan ladangnya tidak akan diinjak lagi. Malam berikutnya, hujan turun deras. Air mengalir membawa sisa darah ke parit, masuk ke tanah, hilang. Sribawono seakan dibersihkan secara paksa. Tidak ada sirene, tidak ada hukum, hanya akhir yang kejam dan tuntas. Beberapa orang bersumpah melihat kilat menyambar gudang tua meski hujan telah reda. Ada yang bilang tanah itu panas, tak mau ditumbuhi apapun. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani mengecek. Rusmah menutup peti tua peninggalan kakeknya dan menguburnya di tengah ladang. Ilmu itu tidak ia pamerkan, tidak ia ceritakan. Namun siapapun yang berniat merusak, akan merasakan hawa panas yang sama di tulang mereka. Di Sribawono, jagung kembali tumbuh subur. Dan setiap kali angin malam berdesir di antara daunnya, orang-orang tahu satu hal. Tanah ini pernah menagih darah, dan Rusmah yang membayarnya lunas.